Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari hukum nun mati atau tanwin dan hukum mim mati. Pembelajaran interaktif pendidikan agama Islam untuk pemula. Baik, ini adalah peta konsep hukum nun mati atau tanwin. Di sini kita akan mempelajari tentang hukum nun mati atau tanwin dan juga hukum mim mati. Hukum nun mati atau tanwin. Tanwin ini adalah fathatain berbunyi an, kasrotain berbunyi in, dan domatain berbunyi un atau nun sukun. Nun mati atau tanwin bila mana bertemu dengan huruf hijaiyah maka terbagi menjadi 4 hukum bacaan. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah izqam, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Mari kita jelaskan, kita dengarkan bagaimana pengertian dari masing-masing hukum bacaan ini. Apa itu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Berikut hurufnya dan juga contohnya. Idhar sendiri adalah, pengertian idhar adalah secara bahasa artinya jelas dan terang atau terang. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idhar ialah membaca huruf nun mati atau tanwin tanpa suara sengau atau dengung. Saya ulangi, secara bahasa idhar artinya jelas atau terang, sementara menurut istilah ilmu tajwid, idhar ialah membaca huruf nun mati atau tanwin tanpa suara sengau atau dengung. Ini adalah pengertian. Contohnya, huruf idhar tersendiri itu terdiri dari 6 huruf. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Huruf idhar terdiri atas 6: hamzah, ha, ghain, ain, ghain, dan ha. Contohnya, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah, contoh bacaannya adalah adabun alim. Di sini ada tanwin, dhammatain bertemu dengan hamzah, maka dhammatain tanwin di sini harus dibaca jelas. Adabun alim. Dhammatain tanwin ini harus dibaca jelas karena bertemu dengan huruf idhar berupa huruf hamzah. Azabun alim. Berikutnya adalah contoh huruf ha. Goliman hakiman. Di sini ada fathatain atau tanwin berhadapan dengan huruf ha. Ha ini adalah huruf idhar, maka fathatain ini harus dibaca jelas, tanwin ini. Berikutnya adalah contoh huruf kha. Min khasyati. Di sini ada nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf idhar berupa huruf kha. Maka ini adalah hukum bacaan idhar. Kenapa? Karena setelah nun mati bertemu huruf kha, maka nun mati ini harus jelas.
nun sukunnya, bacaan idhar. Kemudian bi ghafilin amma, mana hukum bacaan idharnya? Ghafilin amma. Di sini ada tanwin atau kasrotain. Setelah kasrotain ini bertemu dengan huruf idhar berupa ain, maka bi ghafilin amma adalah hukum bacaan idhar. Cara membacanya adalah bi ghafilin amma. Selanjutnya huruf ghain, contohnya adalah min ghairi. Min ghairi ini huruf hukum bacaan idhar halki. Idhar artinya jelas. Kenapa? Karena setelah nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf idhar berupa ghain, maka min ghairin termasuk hukum bacaan apa? Idhar. Kenapa? Karena setelah nun sukun ini bertemu dengan huruf idhar berupa ghain, maka nun sukun ini harus dibaca jelas. Cara membacanya min ghairin, min ghairi. Selanjutnya adalah huruf H. Minhul anharu. Minhu al-anhar hukum bacaan idhar. Kenapa? Karena setelah nun sukun atau nun mati bertemu huruf idhar yaitu berupa H, maka harus dibaca jelas karena bacaan idhar. Begitupun al-anhar. Ini dua contoh ya. Al-anhar adalah hukum bacaan idhar. Kenapa? Karena setelah nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf idhar berupa H, maka nun sukun minhu dan al-anhar harus dibaca jelas. Adabun alim bacaan idhar, aliman hakima bacaan idhar, min khasyah bacaan idhar, bi ghafilin bacaan idhar, min ghairi bacaan idhar, minhul anhar bacaan idhar. Adabun alim, kenapa bacaan idhar? Karena setelah tanwin bertemu huruf hamzah. Aliman, ghaliman, hakima, setelah tanwin bertemu huruf ha. Min khasyati, setelah nun sukun bertemu huruf kha. Bi ghafilin amma, setelah tanwin bertemu huruf ain. Min ghairin, setelah nun sukun atau nun mati bertemu huruf ghain. Minhu al-anharu, setelah nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka semua contoh bacaan yang 6 ini termasuk idhar semua. Harus dibaca jelas karena idhar artinya jelas. Selanjutnya adalah idgham. Pengertian idgham itu sendiri adalah secara bahasa. Pengertian idgham adalah melebur. Melebur, sedang menurut istilah ilmu tajwid itu sendiri adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Idgham terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, nun, min, mim, waw. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam dan ro. Idgham terbagi 2, idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah, tanpa gunnah ya. Contoh huruf ya, ayyam riba, ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa?
Karena setelah nun mati bertemu huruf idgham bi ghunna, yaitu berupa huruf ya, maka bunyi suara nun mati ini dimasukkan ke dalam huruf ya, huruf idgham. Bukan dibaca an yadriba, tetapi langsung nun matinya dihilangkan. Ayyad riba, ayyad riba. Jadi suara nun matinya dimasukkan ke dalam huruf idgham dengan dengung, dengan gunnah. Contoh huruf nun: min nafsin, min nafsin. Suara nun mati langsung dimasukkan ke dalam huruf nun berikutnya, min nafsin. Ini adalah contoh bacaan idgham bi ghunna. Selanjutnya adalah huruf mim. Au kasayyibim mim, au kasayyibim min. Ini adalah contoh bacaan idgham bi ghunna. Di sini ada, kenapa? Karena setelah tanwin, di sini tanwin berhadapan dengan huruf idgham bi ghunna berupa huruf mim, maka bacaannya adalah suara bunyi tanwin ini dimasukkan kepada huruf idgham berupa mim. Au kasayyibim, tanwinnya hilang, langsung dimasukkan ke dalam huruf mim. Au kasayyibim min. Contoh berikutnya adalah huruf waw. Ghisyawatu walahum. Saya ulangi, ghisyawatu walahum. Ini adalah contoh bacaan idgham bi ghunna. Kenapa? Karena setelah domatain bertemu dengan huruf idgham bi ghunna berupa waw, maka domatain ini, tanwin ini, suaranya dimasukkan kepada huruf idgham bi ghunna berupa waw. Tidak boleh dibaca gisyawatun, tetapi gisyawatu walahum. Selanjutnya adalah idgham bi ghunna. Huruf idgham bi ghunna ada dua. Yang pertama adalah lam, yang kedua adalah ro. Huruf lam contohnya adalah zulumatil la yubsirun. Zulumatil la yubsirun. Ini adalah hukum bacaan idgham bi ghunna. Bunyi suara tanwin dimasukkan ke dalam huruf idgham berupa lam. Zulumatil, tanwinnya hilang. Begitu juga contoh huruf ro. Mir rabbihim. Min tidak dibaca min ya. Di sini nunnya sukun, tetapi bunyi suara nun matinya dihilangkan, dimasukkan ke dalam huruf ro, huruf idgham bi ghunna berupa ro. Mir rabbihim, mir rabbihim. Selanjutnya adalah iqlab. Pengertian iqlab itu sendiri secara bahasa adalah memindahkan sesuatu. Sedang menurut istilah ilmu tajwid, iqlab yaitu membalik bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim mati ketika bertemu dengan satu huruf iqlab, yaitu berupa huruf ba. Huruf iqlab cuma satu, yaitu ba. Sekali lagi saya ulangi, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid adalah membalik bunyi suara nun mati dan tanwin menjadi bunyi mim mati ketika bertemu dengan satu huruf iqlab, yaitu berupa huruf ba. Contohnya adalah mim ba'di. Mim ba'di adalah contoh bacaan iqlab. Kenapa? Karena setelah nun mati bertemu huruf ba, berupa iqlab berupa ba, maka cara membacanya adalah nun matinya dihilangkan, diganti menjadi suara mim mati. Min dibaca mim
ba'di. Ulangi. Min dibaca mim ba'di. Ini adalah idgham bi iklab, bacaan iklab ya, bukan idgham. Contoh selanjutnya adalah summum bukmun. Di sini ada domatain. Setelah domatain atau tanwin bertemu huruf iklab berupa ba, maka domatain atau tanwin ini diganti menjadi suara mim mati. Summun diganti menjadi summum bukmun. Mim ba'di, nun mati bertemu huruf ba, bacaan iklab. Summun bukmun, tanwin bertemu huruf ba, bacaan iklab. Suara tanwinnya diganti menjadi huruf mim mati. Selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa, pengertian ikhfa adalah menutupi sesuatu sehingga terlihat terdengar menjadi samar. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, ikhfa adalah membunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan samar-samar dengan bunyi sengau sepanjang 2 ketukan. Huruf ikhfa berjumlah 15 huruf ya, 15 huruf. Kalau kita hitung jumlahnya 15 huruf. Ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, ko, ka. Atau dibalik, ko, ka, fa. Semuanya ditotal, dijumlahkan ada 15 huruf. Selain daripada huruf iklab, idgham, dan idhar, maka itu adalah selebihnya huruf ikhfa. Baik, contoh bacaan ikhfa samar-samar. Contoh huruf ta. Jannatin tajri. Jannatin tajri adalah hukum bacaan ikhfa. Tanwin di sini samar, bukan jannatin cara membacanya. Jannatin tajri, samar-samar ya. Karena setelah tanwin atau kasrotain bertemu huruf ikhfa berupa huruf ta, maka dibaca samar-samar. Cara membacanya adalah jannatin tajri. Berikutnya adalah huruf sa. Sa ini adalah huruf ikhfa. Contoh bacaannya adalah jami'an summa. Selanjutnya adalah huruf dal. Min dunillah. Min dunillah adalah contoh bacaan ikhfa. Kenapa? Karena setelah nun mati bertemu dengan huruf ikhfa berupa huruf dal, maka cara membaca yang benar adalah harus dibaca samar-samar nun matinya. Dengarkan. Min dunillah. Selanjutnya adalah huruf za. A'anzartahum. Sekali lagi. A'anzartahum. Ini adalah contoh bacaan ikhfa. Kenapa? Karena setelah nun mati bertemu huruf ikhfa berupa huruf zal, maka harus dibaca samar-samar. Sekali lagi cara membaca yang benar. Selanjutnya adalah huruf zal. Contoh bacaan ikhfa. A'anzartahum. Sekali lagi. A'anzartahum. Ini adalah contoh bacaan ikhfa ya, ikhfa.
Selanjutnya adalah contoh bacaan ikhfa. A'anzartahum. Ini contoh bacaan ikhfa. Kenapa? Karena setelah nun mati atau nun sukun bertemu huruf ikhfa berupa huruf zal, maka harus dibaca samar. Cara membaca yang benar adalah, perhatikan, a'anzartahum. A'anzartahum harus dibaca samar-samar. Jangan dibaca aan, ya. Harus disamarkan nun matinya. Berikutnya adalah huruf zai. Contoh bacaan ikhfa berupa huruf zai. Fa in zalaltum. Fa in zalaltum. Ini adalah contoh bacaan ikhfa. Kenapa? Karena setelah nun mati atau nun sukun bertemu huruf ikhfa berupa huruf zai, maka harus dibaca samar-samar. Cara membacanya adalah fa in zalaltum. Fa in zalaltum. Tidak boleh dibaca fa in, ya. Selanjutnya adalah huruf sin. Contoh bacaannya adalah ruk'an sujada. Ruk'an sujada. Ini adalah contoh bacaan ikhfa. Kenapa? Karena setelah fathatain atau tanwin bertemu huruf ikhfa berupa huruf sin, maka harus dibaca samar-samar. Cara membacanya adalah ruk'an. Tanwinnya dibaca samar-samar. Ruk'an sujada. Tidak boleh dibaca ruk'an, ya. Selanjutnya adalah huruf shin. An syai. Ini adalah contoh bacaan ikhfa. Harus dibaca samar-samar. Kenapa? Karena setelah nun mati bertemu dengan huruf shin. Selanjutnya adalah huruf shad. Min sol. Ini adalah hukum bacaan ikhfa. Karena setelah nun mati bertemu dengan huruf ikhfa berupa huruf shad, maka harus dibaca samar-samar. Nun matinya disamarkan. Cara membacanya adalah, sekali lagi perhatikan, min sol. Selanjutnya adalah huruf dot. Makinang doyko. Ini juga bacaan ikhfa. Setelah tanwin bertemu huruf ikhfa berupa huruf do, maka harus dibaca samar-samar. Selanjutnya huruf to. Mingtin. Ini adalah bacaan ikhfa. Karena setelah nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa berupa huruf to, maka harus dibaca samar-samar. Cara membacanya adalah, sekali lagi perhatikan, mingtin. Tidak boleh dibaca min, ya, karena bacaan ikhfa. Harus disamarkan nun matinya. Mingtin. Selanjutnya huruf do. Zo. Mingzilin. Bacaan ikhfa. Karena setelah nun mati bertemu dengan huruf ikhfa berupa huruf zo, maka harus dibaca samar-samar. Selanjutnya adalah huruf fa. Huruf ko. Min qablu. Setelah nun mati bertemu dengan huruf ikhfa berupa huruf ko, maka harus disamarkan nun matinya. Cara membaca yang benar adalah min qablu. Tidak boleh dibaca min, ya. Selanjutnya adalah huruf kaf. Huruf kaf. Minkum. Setelah nun mati bertemu dengan huruf ikhfa berupa huruf kaf, maka nun matinya harus disamarkan. Harus dibaca samar-samar. Kenapa? Karena bacaan ikhfa.
Sekali lagi, perhatikan cara membaca yang benar. Minkum, minkum. Tidak boleh dibaca minkum. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf fa. Contoh bacaannya adalah anfusahum, anfusahum. Ini adalah contoh bacaan ikhfa, karena setelah nun mati bertemu huruf ikhfa berupa huruf fa, maka harus dibaca samar-samar. Cara membacanya yang benar adalah, perhatikan, anfusahum, anfusahum. Jangan dibaca an, ya, harus dibaca samar-samar nun matinya. Sekali lagi, perhatikan, anfusahum. Ini adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin: izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.